selain saya banyak belajar semenjak di Angkasa Pura, saya juga ngelihat Indonesia. Nah, that's the most important. Itu yang paling itu mahal sih menurut gue. Ya, kan? Ya, jadi kita melihat Indonesia, makanya saya selalu mendidik tim saya di kantor itu supaya mereka mulai belajar untuk regenerasi. Sekarang jadi ngerti, oh ternyata bener ya Indonesia kayak gitu loh. Karena mereka nggak pernah langsung ke site kan. Kalau kita kan pembebasan tanahnya, ikutan, ngurusin ini, ketemu sama kelompok-kelompok orang-orang daerah, bagaimana cara bicaranya dengan lokal partner di sana, itu beda banget. Saya kadang-kadang sedih sih. Arsitek selalu interior selalu menggaung-gaungkan arsitek ABCD. Tapi kita kontribusinya kita apa? Kita harus tunjukin desain arsitek yang menjadi interior sama kita yang interior jadi interior. Sinergi nggak? Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, sahabat kita berdua. Interior designer. Dan kita akan ulik sebenarnya ngerjain apa aja ya narasumber kita ini hari ini. Semuanya juga udah tahu kali. Oke, beliau adalah Mbak Lea Aziz, prinsipal dari L&B Cipta Design. Kiprah perempuan di dunia arsitek dan desain interior kian melambung. Tak sedikit bermunculan perempuan hebat yang sukses menjadi Sri Kandi. Salah satunya adalah senior dan juga sahabat kita Mbak Lea Afiliani Aziz yang telah malang melintang di dunia desain interior selama 3 dekade. Banyak suka dukanya dalam membangun karir di dunia desain adalah salah satu tantangan Mbak Lea. Pernah menjadi ketua Asosiasi Himpunan Desainer Interior Indonesia, Mbak Lea fokus pada public area dan public transportation. Membuat negara Indonesia menjadi lebih baik dan diperhitungkan oleh negara lain dalam ikut membangun negeri dengan meningkatkan kualitas dan mempercantik proyek public area terutama transportasi publik seperti bandara, pelabuhan hingga MRT yang modern dan lebih berkelas dengan sentuhan unsur budaya lokal menjadikan Mbak Lea yang juga pernah menjabat sebagai Presiden Asia Pacific Space Designer Association menjadi desainer yang disegani. Kita simak yuk. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi. Makasih Mbak Lea waktunya, senang sekali. Akhirnya ketemu lagi dengan wanita udara. Gue selalu ngomong wanita udara ya. Habis dia tuh selalu Jarang di darat. kesana kemari. Wah luar biasa sih. Mbak Lea apa kabar? Baik banget. Kita terakhir ketemu kita sebagai juri salah satu sayembara ya Mbak. Yes, Lixil. Tahun lalu ya. Tahun kemarin, Lixil juga termasuk salah satu yang mendukung Support kita ya. Gitu. Mbak Lea, kegiatannya apa aja sekarang? Nih dengar-dengar baru pulang dari mana tadi itu? Tadi malam baru pulang dari Batam demi acara ini. Gila ya, kita bisa mendatangkan luar biasa. Mbak Lea hari ini. Padahal kemarin cuacanya buruk banget ya. Di sana buruk, tapi sampai Jakarta yang enggak, alhamdulillah. Iya ya. Bagus, ya. Alhamdulillah sih sekarang juga cerah kita ya. Kayak emang pancaroba sih ya sekarang. Secerah hati. Luar Mira. biasa. Emang cerah ya? Iya belum jawab. Mbak Lea ngapain aja sekarang? Aku Kegiatan. sih sebenarnya kegiatannya sama seperti biasa-biasanya. Beberapa tahun ini aku tetap interior designer. Nah itu ya kayaknya nggak kelihatan sebagai interior desainer, tapi designer. sebagai pejabat ya Bu. Tapi saya juga membantu Angkasa Pura Nah. 1 tadinya. Bulan September kemarin, tahun kemarin Angkasa Pura 1 sudah dilebur jadi 1. Oh sekarang udah nggak ada AP2 dan AP1 lagi. Oh jadi sekarang itu Angkasa Pura aja. Angkasa Pura Indonesia. Oh, Mbak Lea tapi tetap di situ. Mulai bantuin. Desember saya sudah balik lagi berkumpul sama mereka di Angkasa Pura Indonesia. Jadi Luar biasa. terbang Ya, terus itulah kemana-mana. kenapa ya. Mungkin kenapa jadi wanita udara adalah salah satu kliennya ada
Angkasa Pura. Sebentar, maksudnya itu klien Mbak Lea atau Mbak Lea terlibat di dalamnya atau gimana sih Mbak Lea? Saya pribadi terlibat di dalamnya. Jadi saya menjadi tim di Angkasa Pura Tim, Indonesia. tapi sebagai expert desainernya. Expert kan? designer ya, khusus untuk desain interior. Untuk interiornya Angkasa Pura. Iya. Wait, sekarang kita ngobrolin soal Angkasa Pura ya. Angkasa Pura Pengen itu ya apa lo ya. Kan gak semua orang tahu ya. Cuman tahu namanya doang. Sebenarnya apa sih Mbak? Angkasa Pura itu adalah perusahaan yang bergerak untuk airport-airport di Indonesia. Jadi dia membawai semua airport yang ada di Indonesia. BUMN berarti ya. BUMN. Oke. Jadi pertama dulu Angkasa Pura 1 itu memegang Indonesia Timur dan Tengah. Jadi dari Jogja, Solo, Semarang sampai kita ke Indonesia Timur, sampai ke Papua. Papua itu Ya, Angkasa Pura Angkasa 1. Pura 1. Oke. Nah, kalau Angkasa Pura 2 megangnya Indonesia Barat. Which is Jakarta, Bandung, Jakarta, Sumatera, Aceh. semua situ. itu Ya, semua ya, ya. Jadi, Kalau Kalimantan di Pontianak satu-satunya, karena dia masuk garis barat. Satu-satunya masuk barat. Barat, ya. Tapi selebihnya masuk timur. Semuanya masuk timur. Jadi sebenarnya seru sih. Iya. Kalau kita ngelihat ya, kadang-kadang orang mikir apa sih kerjanya gitu. Nah, ternyata kerja di Angkasa Pura itu kayak satu kali kerja 7 nyawa. Maksudnya? Karena kenapa? Nah, Maksudnya apa tuh? karena Iya, gini, iya. sekarang Angkasa Pura itu di bawahnya Injourney. Injourney itu bergerak di satunya adalah pariwisata. Jadi kita itu adalah anak dari perusahaannya Injourney. Jadi Itu Injourney itu swasta? enggak, Injourney BUMN. Oh, BUMN. Ya, jadi di bawahnya kita itu ada, di bawahnya Injourney itu ada Angkasa Pura tentunya Indonesia, terus ada Injourney Airport Services yang megang lounge, yang megang hotel, yang megang macam-macam itu. masih Satu tim di bawah gitu. Oke. Sarinah termasuk dalamnya. Di bawahnya Angkasa Pura Di itu bawah tadi. Injourney. Oh, Injourney tadi. Oh, jadi Injourney itu di bawahnya ada macam-macam. Iya, gitu. Nah, terus ada lagi TWC. Apa tuh? Taman Candi Wisata yang megang Borobudur, Prambanan. tahu kan lo? Jadi tahu kan? Iya. Terus ada lagi ITDC yang megang Nusa Dua, terus yang megang juga Mandalika. Ya, yang sirkuit Iya, itu. sirkuit. Jadi kita mau nggak mau jadi belajar. Jadi kita tuh erat banget urusannya sama pariwisata. Jadi lebih ke sana ya, lebih ke sana. ke pariwisatanya ya. Betul. Bukan transportasinya ya. Betul. Kan tahunya kalau Angkasa Pura Iya. kan Angkasa Iya. Kita cuma transportasi mikir udara. Iya. benar. Tapi ternyata justru melekatnya ke pariwisata. Iya, ke pariwisata. Nah berarti kalau di atasnya Injourney itu apa tuh Mbak Lea? Injourney BUMN. Sendiri aja. Di atasnya itu BUMN yang dipilih oleh Pak Erick Thohir. Oh, iya, Gitu. Jadi ini anak perusahaannya BUMN. yang Ya. memang spesialisasinya Betul, udah candi betul. lo di Iya, pariwisata. iya. Jadi kitanya saya sebagai interior designer juga jadi pinter. Jadi banyak dong proyeknya. Iya, pinter banget. Bukan winter doang ya. Bukan cuma pinter jadi kemana-mana. Karena kan kita harus peka juga apa sih yang diinginkan, karena gimana pun juga airport itu orang suka ngeliat kan apa sih airport itu. Sangkain airport itu yang ngurusin airline kan. Iya. Memang kita ngurusin airline karena tempat parkirnya si pesawat. Ya kan. Tapi kita harus yang paling utama dalam mendesain interiornya yaitu adalah passenger experience. That's the most important thing. Iya. Jadi flow-nya, apanya semuanya, terus tentang makanan-makanan gitu. Jadi Termasuk kita gitu ya, berarti ya? termasuk. Oh, makanan termasuk. Ya, jadi makanya kita akhirnya saya pribadi tentunya. Jadi paham tentang bagaimana tenant mixing dan lain-lain. Oh, iya. Dan Jadi otomatis airportnya. juga jadi kenal sama mitra-mitranya. Jadi Tuh kan. sekali tepuk tujuh nyawa, saya bilang gitu kan. Wow. Gitu. Jadi Iya. itu yang kadang-kadang saya ingin banget supaya teman-teman di interior itu juga jangan anggap sebelah mata kepada BUMN gitu loh. Karena gimana pun juga kita banyak belajar, justru kita membangun Indonesia lewat goresan-goresan kita gitu loh. Itu kaitannya Iya, tuh. kaitannya ke sana. Tuh Mer, coba. Jangan rumah tinggal aja. Enggak ya. Enggak ya. Nah, kalau saya Rumah pesawat iya, ya. kalau rumah tinggal saya jujur aja nggak punya passion ya. Oh, gitu ya. Yang nggak punya passion. Kalau project tuh
jelas schedule-nya kapan, ininya kapan. Gitu ya. Saya tertantang kalau kayak Tertantang gitu. untuk yang Iya, modelan yang gitu ya. modelan gitu. Wah, Berarti jauh residensial banget. itu nggak ada Nah, timeline. gue kan dealing sama ibu-ibu, Iya. Balea enggak. Iya. Bapak-bapak, lihat aja fotonya. Saya perempuan sendiri ya. Luar biasa. Parah. Tapi Mbak, kalau misalnya kayak mendesain airport tadi yang seperti yang Mbak, itu berarti kliennya adalah langsung dengan apa? BUMN. Ya, ya? yang BUMN Angkasa Pura ya. Itu gitu. Iya. Jadi mendesain ya based on data juga yang Iya, pasti pakai ya. pasti data. Karena kita harus tahu juga kalau bikin airport itu bukan hanya visualnya yang kita lihat, tapi kita harus lihat flow-nya tuh kayak gimana, Sistemnya lah ya. sistemnya, alat-alat yang akan mendukung kayak IT-nya seperti apa. Terus nggak boleh kelihatan orang yang lewat, flow untuk services dan lain-lain. Jadi makanya saya bantuin juga di Angkasa Pura ketika ada tender, biasanya saya jadi juri, terus nanti saya yang melihat bahwa apakah ini sudah memenuhi persyaratan pembuatan airport di Indonesia. Nah, Mbak Lea, itu kan ya airport itu kan kalau kita sering pergi-pergi itu kan banyak banget yang kita bisa lihat. Nah, kenapa ini simpelnya nih, kenapa ada airport yang bagus tuh bukan cuman visual ya Mbak Lea, tapi enak Nyaman. jalannya, Flow-nya. suasananya. Ada airport yang nggak enak. Kenapa tuh Mbak Lea? Kayak di mana? Kayaknya gini, yang nggak enak Contoh. tuh mungkin lebih template nggak sih? Kayak template, maksudnya kayak nggak berciri gitu loh. Kayak lo di sini, ini kayaknya sama airport ini sama deh, gitu-gitu nggak sih? Atau lihatnya nggak? Enggak juga, kan ada kayak gini misalnya ya, entah kenapa Changi itu selalu nggak usah personal ya, semua orang ngomong is the best. Jadi lu transit di Changi 12 jam 6 jam tuh orang nggak masalah. Tapi kalau misalnya lu transit di mana ya adalah ya. Di Milan lah misalnya ya. Nah, Nggak nggak enak seenak kali ya. nggak Iya, seenak iya, di iya. Changi gitu Ya. loh. Jadi gini, kalau kita ngelihat ini Indonesia lah ya sampelnya. Padahal kan kita tetanggaan ya sama Singapura. Kita punya problem di budgeting. Ya, kalau kita budget contohnya nih Changi Airport per meter persegi udah 85 juta. Oke. Ya, per meter persegi. Ya. Dan Singapura memang negara kecil. Jadi dia harus bikin sesuatu yang Satu-satunya gitu ya. satu-satunya yang Menarik menarik dan itu adalah hub. Kepintarannya dia itu membuat hub dengan adanya SQ. Jadi setiap orang yang naik SQ emang disengajain selalu ada kalau mau pergi ke suatu negara jedanya tuh cukup lama, minimum 3 jam. Iya loh. Jadi orang tuh dibikin di situ untuk pergi kayak ke mall. Iya, sengaja Tapi dibuat ya bukan jalan-jalan. jalan-jalan gitu dan orang belanja. Jadi itu sebenarnya sesuatu hal yang smart kalau saya bilang gitu. Iya. Jadi dia spend the money money. walaupun dia tidak keluar dari airport tapi they spend the money using Singapore dollar. Jadi itu devisa. Nah, kita di Indonesia ini tidak sama di Singapura. Di Singapura itu Kurang Saya duitnya udah ya Mbak beda. ya. bukan soal duitnya, kita terlalu besar karena kita archipelago. Di mana Bandara kita berapa sih? iya, jadi bandara sekarang sama yang satelit-satelit udah ada 285 airport. Bang. Lu compare sama satu Singapura Iya. jauh banget Gitu. budgetnya ya. Oke. Nah, kalau yang airport besarnya dipegang AP1, AP2 yang sekarang dipegang AP Indonesia itu sekarang nilai banyaknya tuh cuma 37 airport Itu yang Iya. yang terkontrol yang langsung. terkontrol langsung. Nah, kalau yang lain-lain tuh satelit tuh Satelit, ya. biasanya dipegang sama Daerah. bukan Angkatan ya? sama perhubungan. Oh, perhubungan. Kementerian Perhubungan gitu. Jadi itu namanya satelit-satelit. Kayak kalau kita pergi ke daerah-daerah kecil. Banyuwangi. Wow, Nah, gitu. Ya, kalau ada nggak sih kalau bandara Banyuwangi udah dipegang AP2. Oh. Jadi sekarang udah dipegang Gorontalo? Angkasa. Nah, Gorontalo itu sebenarnya perhubungan. Perhubungan ya? Iya, itu kebetulan kita juga yang ngerjain. Kecil makanya. Tapi dengan adanya Gorontalo di situ karena banyak sekali orang-orang Prancis kan liburan di Gorontalo. Makanya dengan ada satelit itu sekarang udah lumayan. Dan kebetulan kita juga yang ngerjain itu. Itu ya. Iya. Soalnya kemarin baru balik sih terus gue bilang, wow ini jadi gede banget. Iya. Kenapa iya. bagus ya? Terus Iya. landscape-nya kita bikin kan undang-undang gitu. Cuman ada sapinya kan di depan. Iya. Itu permintaan orang daerah. Banyak sapi tau mbak. Iya, sapi Lo tau nggak bule sih? kan. Asal lo tahu ya. Hah. Di kalau lo jalan-jalan di Australia itu kan ada logo kanguru supaya lo hati-hati supaya nggak nabrak kan. Ya. Atau di mana lah di Amerika apa di mana.
di Gorontalo tuh ada logo sapi. Karena sapinya keliaran di jalan. Iya. Jalan itu. Itu gue nggak pernah lihat di Jawa, nggak ada. Iya. Ya kan? Dan udaranya enak ya. Ih. Ternyata adem. Dia pengen ikut sore kemarin kita diajak. Nanti kita ke sana. Enak tempatnya. Nah, kebetulan juga sebenarnya selain saya banyak belajar semenjak di Angkasa Pura, saya juga ngelihat Indonesia. Nah, That's the most important. itu yang paling itu mahal relate-nya. sih menurut gue. Ya, Iya kan? ya, jadi kita melihat Indonesia, makanya saya selalu mendidik tim saya di kantor itu supaya mereka mulai belajar untuk regenerasi. Karena saya harus regenerasi dengan umur gue yang udah segini nih. Jadi kita lah. jadi saya harus membuat sesuatu buat anak-anak generasi muda supaya ada penerusnya. Sebelum Mbak Lea bergabung dengan AP gitu ya, kan berarti melihat mungkin Indonesia lebih kayak parsial gitu. Iya. Ketika sekarang Jadi gede, kayak semua lihatnya. di titik-titik itu Mbak Lea itu gimana sih Mbak ngelihat perasaan itu? Kayak Kalau gimana sih? saya sih ngelihatnya gini, memang kita ngelihat bahwa Indonesia itu emang belum merata. Jadi kita Kelihatan memang banget ya? Kita emang berat mau jadi pemimpin siapapun juga. Itu emang kita harus sering jalan-jalan sih sebenarnya. Iya. Karena kita baru bisa ngeliat. Contohnya kita di airport. Kita ngelihat ada orang duduk di bawah, ada orang duduk di bawah. Nah itu kebiasaan banget orang Indonesia nggak sih? Itu bukan kebiasaan Itu Indonesia, itu culture. kan orang daerah. Jadi kita juga mesti ngeliat kadang-kadang mereka cuma baru sekali naik Iya, pesawat dan iya. lain-lain. Mereka masih terlalu kagum melihat sebuah gedung yang mewah gitu. Nah, saya selalu bilang sama tim saya di Angkasa Pura, apapun orangnya, bagaimanapun orangnya, mereka adalah klien kita yang mendatangkan devisa buat negara gitu. Jadi kita bagaimana caranya untuk menempatkan mereka di tempat yang lebih proper. Contohnya makanan-makanan ya jangan semua makanannya tiba-tiba yang kita ngelihat tenannya yang untuk kita lah, misalnya Iya, iya. tol, atau kita mungkin bisa ngelihat kayak misalnya apa namanya paper lunch, mereka nggak suka. Makanya kita masukin di situ selalu ada plus minusnya gitu, kayak misalnya Solaria atau apa Yang Indonesian food Indonesian food dan mudah dijangkau kan Iya, dari iya, segi iya. biaya. Nah itu kayak begitu-begitu. Nah lama-lama mereka naik tingkat. Nah makanya kalau kita di airport juga kita jangan, dulu kan airport gelap-gelap tuh. Iya, benar Sekarang kita tuh. bikin terang, karena gimana pun juga itu salah satu sebenarnya cara kita untuk secara psikologi membuat mereka kalau buang sampah jadi nggak enak. Dia kalau kotor jadi nggak enak. Dan itu udah terbukti secara psikologi, bit by bit mereka attitude jadi berubah. Tapi itu penting banget sih, Iya. lighting Iya, itu lighting, ya. betul, Buat betul. lu jadi kayak jadi kesel capeknya makin Iya, capek iya, sama jadi wow Iya, gitu iya. seneng. Soal lighting ya, experience gue terhadap Terminal 3 sekarang sih udah lebih bagus ya. Yang dulu itu tuh kayak nyilaukan mata, tau Iya. nggak? Dan ditaruhnya tuh kayak di warung gitu loh. Yang Enggak, cuma soalnya satu waktu itu putih blar. ya. Ya bukan sinarnya. karena dia pakai Yang lampunya tuh bukan pijar untuk, gitu loh, terus lampunya kena bukan mata. untuk interior tapi lebih ke eksterior Oh pantesan. gitu. Jadi dia pakai uplight yang buat nginin gedung Iya, gitu. tapi jadi kayak Iya. sumeng apa ya? Ya pokoknya Ya. gitulah kayak suasananya. Capek Tapi jadinya. sekarang, Bagus. sekarang udah agak cozy. Ya mudah-mudahan titik-titik itu dengan udah. kita dengan Angkasa Pura Indonesia ini kita kan jadi bersatu tuh antara AP1 AP2. Oh, emang dulu nggak? Iya kan dulu kan bukan Nggak, Kan maksudnya sendirian. dulu kan sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya kita lihat AP2 sama AP1 Beda. beda. Oh iya. Karena dari kan desain? dari direkturnya kan lain-lain. Oh gitu. Ya jadi manajerialnya juga lain, sistemnya lain. Yang mudah-mudahan kita kan baru jadi satu dari September tahun 2024. Jadi Oke. kita masih butuh waktu untuk bisa sinergi. Artinya- Karena menyatukan budaya tidak mudah. Tidak mudah benar. Artinya bahwa bisa ini dengan kata lain bener nggak gue bahwa dulu terpisah itu agak jomplang, bagus yang salah satunya Pilih atau kasih gimana? mungkin ada ya kali ya. Nggak pilih kasih sih sebenarnya, Budget. tergantung dari budget juga sama. Sebenarnya ya, padahal. tergantung dari Selera. direksinya. Oh. Concern nggak sama sebuah desain, apa sih dampaknya desain itu terhadap si apa namanya penumpang gitu. Jadi Iya, itu iya. penting sekali Penting sih. ya. Iya. Tapi bagus ya, maksudnya sekarang berarti kan Angkasa Pura udah punya konsultan expertise Iya, iya. untuk bandara-bandara. Iya. Nah, sebelum itu ada nggak sih sebenarnya? Mungkin zaman dulu ada ya, di AP2 juga ada. Tapi nggak prioritas Mungkin ya. nggak prioritas. Kalau di AP1 memang timnya lebih solid sih kalau saya bilang, karena kan kita di AP1 tuh struktur organisasinya lebih ramping dibandingin struktur organisasi AP2 gitu. Karena kita lihat airport Cengkareng aja kan butuh orang banyak sekali gitu. Nah kalau kita tuh
ramping banget. Jadi kayak kita sekarang Efektif gitu ya. efektif banget. Nah kebetulan saya di AP2 dulu sempet 4 tahun sama-sama di AP2. Di AP2. Jadi saya kayak dejavu lagi, balik lagi, tlak, ketemu lagi. Oh berarti dulu AP2 terus sempet AP1 terus balik Iya, lagi AP2 iya, lagi. saya iya, Gabung lagi. Gitu Cuman ya. di AP1 saya cuma lumayan lama sih, 8-9 tahun. Banyak banget. 9 tahun. 8 tahun, 9 tahun tambah 4 tahun. Iya, Total iya, udah iya, 13 iya, tahun iya. bersama Angkasa Pura. Betul. Nah sekarang jadi satu. Nah kebetulan kan banyak anak yang masih milenial kan. Nah itu yang saya selalu kayak ngajar jadinya saya. Di tim saya itu kebetulan backgroundnya arsitek, backgroundnya interior. Bagaimana mereka melihat sebuah airport sih gitu. Nah kita balik nanya. Kan kadang-kadang kita kalau jadi desainer kan selalu merasa kita lebih senior. Lu tahu apa gitu kan. Nah kalau ini saya balik. Apa sih yang kamu lihat sebuah airport? Kamu pergi kemana aja, udah pernah kemana aja. Nah itu yang kita harus gali, karena kita harus mempunyai persepsi yang sama. Bagusnya kamu, bagusnya saya, bagusnya saya, bagusnya kamu, gitu. Nah supaya kita gampang kalau untuk melihat sebuah desain. Itu sih sebenarnya. Super it works, Pak. It Dengan works. begitu ya. It works. Kebetulan saya September sampai sekarang ini kan baru 6 bulan ya. Anak-anak itu kita udah nyatu banget sih dari pemilihan warna, dari apa segala macam. Jadi kalau kita ngeliat di T3 sekarang kan sampai mitranya mau bikin kayak apa, udah kita rubah. Ada guideline-nya gitu. Ada guideline-nya, kita rubah. Nah kebetulan kantor kami juga yang membuat buku. Kita udah bikin buku, ada 5 buku khusus untuk Angkasa Pura. Tentang airport, bagaimana membuat airport yang baik, itu buku 1. Itu penting banget sih. Kayak Jadi- legacy kan, ya, jadi ada airport pegangan. manual book kita punya. Kita bikin, terus kita bikin juga signage buat AP1, AP2, buku untuk bagaimana menaruh signage khusus. Dan digabungin sama aturan IATA, digabungin lagi sama IATA apa ya, Mbak? ya gitu ya, tourism. Oke. Ya IATA. Terus yang satu, Mewakili ya terus yang netizen. satu lagi ada lagi udah mewakili dari Kementerian Perhubungan juga, gitu. Jadi ada aturan-aturan secara internasional. Bukunya boleh dijual umum nggak sih atau Ini buat koleksi kemarin, pribadi? kemarin orang-orang juga bilang begitu, terus termasuk difabel gitu. Jadi kita bikin bukunya termasuk tenant guideline. Jadi kalau mau masuk airport apa aja sih yang mesti dilihat. Jadi tenant guideline sebelum tender biasanya kita brief dulu. Ini harus begini karena nggak sama di mall. Desain di airport tidak sama di mall peraturannya. Itu mesti diingat. Kadang-kadang orang suka mikir, ini kan sama aja kayak di mall, padahal nggak bisa. Peraturan itu banyak banget. Sampai termasuk orang penjaganya karena ada aturannya gitu. Mereka harus berkelakuan baik, mereka harus ngerti tentang bagaimana menangani kebakaran kalau tiba-tiba di restorannya ada sesuatu. Jadi safety itu number one. Itu ya, yang paling kerasa ya gue tuh sekarang tuh kalau di bandara Indonesia ya, toiletnya enak banget. Sekarang Kan ya? zaman dulu tuh ya, waktu gue kecil tuh kalau ke bandara tuh nggak enak banget itu toiletnya, becek, kecil, sempit. Sekarang tuh enak banget, ya. Iya, makanya kita kan salah satu kalau pergi kita suka kadang-kadang pergi Singapura ya, lihat ya. Kita dengan banyaknya manusia per airport kita tuh masih termasuk lebih baik. Jangan lihat daerah ya, lihat yang kota-kota gede. Jauh lebih baik dibandingin negara-negara yang ASEAN yang lain. Gitu. Jangan lihat Changi ya. Iya, iya. Kalau Changi kan pengecualian. Udah Ya. internasional. Jangan dilihat. Iya, jangan dilihat Iya, gitu. iya, Jadi iya. kita nggak bisa bandingin kayak gitu. Sebenarnya attitude perilaku manusia tuh Beda, harus iya, dilihat dari Dilului. budaya kita. Budaya. Ya budaya. Beberapa kan kalau dari aku lihat kan desain airport juga nggak melulu sama kan sekarang, Iya, iya. kayak beda-beda karena arsitek yang mendesainnya juga Terlibatnya udah beda-beda. terlibat gitu. Iya. Itu diaturkah atau bagaimana? Biasanya kita bikin tornya kan untuk diatur ABCD-nya tuh apa, terus nanti tender seperti apa. Nah kemarin ini juga kita kan lagi kerjasama di Batam tuh sama desainer Incheon. Jadi arsiteknya itu dari Korea, interiornya dari kami. Ya kami jadi belajar lagi. Ternyata kita banyak mengeluarkan duit yang bukan semestinya. Bukan yang Ya. prinsip Bukan kali ya? prinsip. Jadi kita jadi belajar tuh di situ. Jadi kita kerjasama tapi sekalian belajar. Belajar Iya, iya. efisiensi. Ya, efisiensi. Betul. Jadi apa sih yang dilihat di airport gitu? Kenapa Incheon tuh bisa nomor 2, nomor 1 di dunia gitu? Nah itu dikasih tahu tahapan-tahapannya. Karena dia yang bikin airport di Incheon. Gitu. Jadi Batam tuh
salah satu nanti airport yang nggak gitu gede tapi dibikin sangat internasional. Berarti ini yang sedang Iya, kita dikerjain kerjakan. Mbak Iya, Lea? iya, iya. Target kapan selesai Mbak Lea? Tahun depan, akhir tahun depan. 2002. Ngomong-ngomong ya, kenapa Batam ya? Batam tuh rame ya? Batam tuh termasuk ramai. trafficnya termasuk dia juga walaupun kecil ya, ternyata dia juga ada minyak di laut ya. Oh, Jadi banyak banget bisnis orang-orang ya? asing di situ. Terus kita juga bisa lihat animasi terbaik di dunia ada di Batam. Oh, gitu. Maksudnya? Ya, animasi. Jadi kalau Hollywood bikin itu perginya ke Batam. Oh, buat ininya ya? Iya, buat, animasi. buat apa ya? kayak Mesti pergi visual sekali-sekali ke capturing-nya sana. gitu ya? Akhirnya? Mesti interview Wow. ya. Terus dan tempatnya luar biasa. Kalau pergi ke sana kita nggak ngeliat bahwa kantornya tuh udah kayak bener-bener kayak di luar. Batam. Berarti mereka emang ada kantor untuk Iya, bikin Indonesia di situ iya ya? memang di situ kan tempat dipusatinnya animasi. di sana Pusatnya ya? di situ. Punya mereka punya orang Indonesia Oh, wow. dengan segala macam teknologi Iya, yang mereka iya. punya. Jadi kalau kita lihat Jadi Nggak order tahu ke kan situ lu? gitu ya dari iya, seluruh iya, dari dunia seluruh itu ke situ nanti dia yang bikin betul. gitu ya. Terus ada lagi juga akademi Apple. Oh, di Akademi situ ya? Apple juga ada di Batam. Why Kebetulan Batam? direkturnya Karena dekat Singapura kali ya. Direkturnya Atau dekat- kebetulan alumni saya di Tarakanita. Jadi kalau mau diinterview Oh, tahu. kapan bisa Oh, aku bilang. Boleh dijadwalkan. Dari Apple, dari Oh, Apple. iya? Ya. No wonder kenapa bandaranya diperbaikin. Iya, iya. Karena kan memang pasti orang yang banyak datang. banyak bisnis. Terus yang di lucu situ. banyak Terus, perusahaan ya. Korea di sana. Jadi makanya kenapa kita kerjasama sama Korea dan di situ ada Jeju Airline, bukan hanya Korean Airline yang udah mendarat di Situ ya? Jadi langsung dari situ ke Korea. Gue rasa banyak yang nggak tahu loh ini. Ya. Makanya kita undang Balai ya biar tahu. Ya mungkin di Iya, situ iya. juga ada oil tadi kan banyak Iya, sekali iya, kan. iya, Jadi iya. emang perputarannya dalam bisnisnya tuh jauh. Dan bukan kalau cuma pergi ke wisata Batam doang. sekarang itu totally different. Kalau ke sana jalannya tuh dari airport Ya, gede banget udah ke itu. kota udah kayak Sudirman. Iya, iya, iya. Soalnya tuh kayak kan tanahnya, correct me if wrong. Jadi dia tanahnya itu tanah pemerintah kan semuanya. Iya, semua tanah Jadi dia mau kapan pelebaran itu Iya. gampang buat dia. Beda sama Iya, sini. iya. Lo lebarin Harus, sini, gontok-gontokan sikut-sikutan dulu, ya. sama banyak orang. Iya, di situ pemerintah. Terus lagi pula kan ferry kalau weekend tuh kalau kita Jumat datang sana orang Singapura udah semua datang situ. Jadi secara pariwisatanya tuh luar biasa Batam. Orang Singapura ke Batam tuh Iya, ngapain tuh naik Mbak Makan Lea? ikan Belanja, lebih makan, murah. Iya benar-benar. staycation, main golf, Oh. semua di sana. Dulu ya kan Singapura tuh kan teratur, sesuatu yang teratur dan ketat gitu. Dulu tuh kan keluarga gue ada di sana. Jadi kadang dia ke situ tuh untuk kayak main lempar-lemparan batu. Kebayang nggak Saking lo? dekatnya maksud lo? Enggak, saking kalau di situ nggak diatur kan. Maksudnya nggak terlalu ketat gitu loh. Kalau di Singapura lo melempar batu kemana aja gitu loh. Even mainnya Iya. tuh sealam itu Iya, gitu iya, loh. iya, Kalau iya, kalau iya. Batam kan masih Iya, ada nature-nya. iya, betul. Lo masih bisa Iya. teriak-teriak juga Dulu saya juga boleh. kebetulan kan 5 tahun tinggal di Singapura. Jadi Singapura itu terlalu apa ya? Semua diatur. Semua diatur. Contohnya orang pensiunan punya burung. Burungnya ada apa namanya kotorannya ada lalat. Itu dia udah kena denda. Kena denda kan? Jadi banyak hal yang loh, kalau kita ngatur yang namanya Burung. burung kok diatur kayak gitu-gitu. Nah, itu yang membuat orang-orang Singapura pada umumnya zaman sekarang itu suka nggak nyaman di negeri sendiri. Iya, karena terlalu banyak aturan. Tapi orang Asia itu kalau nggak diatur berantakan masalahnya. Iya nggak sih? Culture orang Asia gitu nggak sih? Iya sih, tapi kita kan punya budaya. budaya kita tuh kita guyup gitu iya, loh. Itu yang guyup. agak susah untuk kalau di luar negeri gampang karena masing-masing individu gitu. Jadi diaturnya tuh one by one. Kalau kita tuh Iya, ada iya, kelompok, iya, iya. ada ini. Nah, kita sementara budaya dia cuma satu kan dari ujung ke ujung cuma satu. Jepang juga budayanya cuma satu. Kita ada Banyak 770 banget, Bo. budaya. Iya, benar. Bisa bayangin nggak? Tiap Gimana 2 jam ngaturnya? naik mobil makanannya udah lain. Iya. Tiap Iya. 2 jam makanannya udah lain. Bahasanya beda. Saya beda. Makanya kita nggak bisa kalau orang kok kalau di Jepang enak ya sushinya kalau malam bisa di sale. Ya karena dia dari selatan ke utara makanannya itu. Kalau kita kan Iya, iya, nggak beda-beda. mungkin gitu. Jadi makanya kenapa kalau di Indonesia itu oleh-oleh bukan souvenir tapi makanan. Iya benar. Ya kan kalau kita kan keluar kota negeri Iya. atau keluar kota kan souvenir Barang. belinya. Oh. Kalau kita makanan. Benar. Begitu kayanya kita budayanya itu. Cuman Benar. tinggal dikelola aja kekompakannya. Untuk
mereka yang udah ngelihat Indonesia kayak Mbak Lea ini pasti ngomongnya gitu deh. Maksudnya bisa ngelihat bahwa kita sangat beragam. Ya sangat karena Mbak Lea berbeda. ngelihatnya kayak dari atas Iya, gitu bahwa loh. oh ini akan beda. Jadi lebih pemahaman terhadap Indonesianya mungkin udah di next level yang melihatnya bahwa sebenarnya ini bukan suatu kekurangan tapi kelebihan. Betul ya, Mbak ya? betul. Makanya saya kalau ada teman-teman komplain biasa ya kan, kalau ada airport ada apa, main di foto, lah ini gimana gini. Saya selalu bilang kita nggak Untung bisa. gue nggak pernah gitu. Kita nggak pernah bisa. Jadi teman-teman saya malah sekarang jadi ngerti, oh ternyata bener ya Indonesia kayak gitu loh. Karena mereka nggak pernah langsung ke site kan. Kalau kita kan Iya. pembebasan tanahnya, ikutan, ngurusin ini, ketemu sama kelompok-kelompok orang-orang daerah, Lokal, bagaimana cara bicaranya dengan lokal partner di sana, itu beda banget. Dan Nggak usah itu jauh-jauh. dan Jakarta sama Jogja aja beda banget. itu Mbak Lea sampai ikut terlibat Ya untuk biasanya urusan itu ya. ya karena kan kita dari awal harus bareng-bareng ngerti lah tentang ABCD-nya itu. Makanya saya bilang sekali tepuk 7 nyawa karena banyak banget yang bisa kita lakukan di situ. Ya udah pasti Asik banget ya sebenarnya ya, banget luar sih. biasa. Artinya udah nggak mungkin, memang nggak ada waktu untuk ngurusin klien per klien yang residensi ya. Yang diurusin udah satu provinsi, tau gak lo? Saking waktunya udah mepet-mepet, ngomongin orang aja udah nggak bisa. Jadi kalau malam tuh udah bener-bener sampai rumah udah Istirahat nonton aja TV, ya. Istirahat bener-bener blok Blok semuanya. semuanya ya. Iya, nggak ada. Saking emang udah apa ya, kayak siangnya udah rusuh, Iya. butuh me time sedikit ya udah dipakai Iya, itu, jangan iya, sampai iya, ada benar. hal-hal yang lain. Kayak contohnya juga G20. Hah. Nah, lu nyari gue di Bali deh. Nggak ada di Jakarta. Pada saat itu. G20 itu bikin kita juga muter otak bagaimana caranya ABCD, bagaimana ngelola orang, bagaimana bikin ini. Jadi macam-macam yang kita harus bisa gitu di situ. Dengan kesibukan Mbak Lea di Angkasa Pura ini ya, proyek-proyek di Angkasa Pura, Mbak Lea masih pengen nggak sih Mbak Lea ngerjain proyek-proyek lain gitu? Ada nggak sih keinginan Mbak Lea, gue pengen apa gitu? Enggak sih, sebenarnya saya tuh karena sering lihat Indonesia, saya pengen bikin Indonesia lebih baik aja. Wih. Dari desain kita, mereka bisa bikin punya kehidupan yang beda. Ya, dengan budaya-budaya macam-macam, bagaimana menyatukan mereka semua di dalam sebuah airport. Nah, kebetulan kita juga ada rumah sakit sih, sekarang kita lagi ngerjain rumah sakit pusat otak nasional di Cawang. Oh, Gitu. nggak ada hubungannya tapi sama Nggak ada hubungannya. Angkasa Pura ini. Tapi lumayan kalau orang-orang lagi saraf langsung gue bilang, saya kenal Pak dokter ini, nanti saya hubungin. Wah itu lumayan gitu. Jadi kalau saya bilang sih semuanya kita jadi sinergi ya dari segala macam sih. Tapi memang proyek kita dari dulu saya nggak pernah bikin rumah tinggal. Proyeknya tuh lebih yang besar. Jadi anak-anak di kantor saya udah biasa kerjasama dengan orang dengan segala macam budaya yang berbeda-beda. Kita membuat juga anak-anak jadi kaya. Iya, proyek komersil berarti ya. Iya, proyek komersial. Kayak pengetahuan maksudnya Betul, ya. betul. Jadi pengalaman itu kan mahal banget Iya, gitu. iya. Karena nggak gampang loh untuk Iya. bisa dapat ngerjain proyek Tau kayak gak sih begini. pengalaman kemarin ya, kemarin nih Mbak Lea, gue tuh baru tahu saking karena ada satu urusan. Ternyata ini agak melenceng, tapi lu ngomong pengalaman soalnya. Kenapa? Gini, jadi gue dikasih list fee untuk interior designer ya. Oke. Ini untuk kalau urusannya sama government kayak gitu ya. Nah, ternyata pengalaman setahun itu ada S1, S2, S3 Iya. gitu loh. Oke. Pengalaman setahun 2 tahun udah nggak dipakai lah ya. Maksudnya nggak bisa ikutan serta. Nah, pada saat pengalaman 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu yang S3 dengan S1 itu fee-nya beda banget. Jauh. Iya. Bisa 2 kali lipat. Tapi begitu udah lewat 10 tahun sama loh. Semuanya itu S1 sama S3 itu sama. karena pengalaman Jadi tadi. betapa mahalnya pengalaman Iya, itu. Iya, Bisa iya. dilihat di situ ya. Iya, kebetulan saya bukan S2, bukan S3. Saya cuma S mambu STL. aja. Ketahuan umur S mambu. Kalau STLR masih muda. STLR Kalau 90-an. anak sekarang mambu, S mambu apaan tuh ya? Dia nggak ngerti dia. Tapi ya emang kayak pengalaman untuk bikin airport tuh kan Nggak semua nggak orang, semua orang. Nah, nggak aku semua pengen orang tanya mengalami. sih, Mbak Lea tuh pertama kali tuh bisa sampai ada di Angkasa Pura gimana ceritanya sih, Mbak? Kurius kan loh. Saya Nyasarnya gimana tuh? saya sebenarnya Relasi tahu. sebenarnya relasi sih, benar relasi nomor 1. Tapi pertama-tama mau cerita dulu. Saya waktu dulu kan sekolah di Amerika ngambil interior ya.
Terus guru saya kan ngomong sama saya, kenapa sih kamu nggak mau ngambil residential? Kalau dulu di sana kelas tuh macam-macam kan, kita bisa ngambil commercial, kita bisa hospitality dan lain-lain. Saya tuh akhirnya dibilang sama guru saya tuh orangnya gampang ngeblend. Jadi kan kita punya konsultan per orang kan, kalau di sana kan, kalau di luar negeri punya. Dia bilang kamu tuh punya extraordinary, kamu tuh harus keluar out of the box. Terus saya masih ngambil apa? Kamu ngambil transportation, jadi public transportation. Itu dari kuliah itu ya? Udah di notice ya. Iya. Dulu kan kita mikir di Indonesia ngapain? Adanya zaman gue dong. Bisa aja PPD atau Gamadi kan. Metro. Ayah saya sampai bilang, ngapain lu ngambil kayak gitu? Mau jadi apa gitu loh. Nah, tiba-tiba jadi akhirnya saya nggak ngambil tuh, karena saya juga mikir mau jadi apa di Indonesia. Kita kan belum pernah lihat visionnya sekarang seperti hari ini. Nah, terus tiba-tiba saya lulus kuliah, saya ngambil 1 tahun kerja praktek di Gensler Associate. Sebenarnya Gensler Associate kan headquarternya adanya di San Francisco, tapi guru saya bilang udah kamu ngambil di LA aja. So jadi karena kalau di Gensler tuh banyak guru-guru kita, jadi lebih baik cari yang lain, orang yang kamu nggak kenal gitu, jadi supaya objektif di penilaiannya gitu. Jadi saya pergi ke sana. Nah, saya tinggal sama 5 cowok-cowok. Dari dulu. Jadi satunya tuh ceweknya cuma saya sendiri. Tahu nggak sekolahnya apa? Semua aviation. Nama sekolahnya Northrop University. Jadi mereka saya berlima itu. Jadi ada yang aero modeling, ada airport management, ada macam-macam lah gitu. Mesin gitu. Setiap hari itu saya ngeliat di meja tuh majalah aviation. Kan lama-lama kita baca dong, apaan nih majalah aviation, baca. Gila, kerjaan interiornya banyak banget. Ini emang takdir gitu ya. Suratan takdir ini lah. Suratan takdir. Terus rumah kita itu deket LAX. Jadi LAX di airport. Jadi tiap kali kalau mau pesawat mau turun, kalau misalnya Ren mau datang naik pesawat apa? Jam Nanti segini. Gue tunggu pesawat dulu pesawatnya. Jadi malas nyari parkir kan. Saking deketnya jadi, ya. Saking deketnya. Jadi kita kalau jemput dia udah tunggu di lobby. Di depan. Masuk gitu. Jadi kita ini. Itu yang membuat saya akhirnya ngambil sekolah public transportation. Jadi begitu pulang sekolah saya ngambil yang sekolah malam, saya ngambil di UCLA 1 tahun. Khusus untuk public transportation ya, dari kereta api. Padahal kapal. itu kebayang itu tahun berapa loh? Itu tahun saya lulus kuliah tahun 85. Berarti pada saat itu di sana pun tuh udah di penjurusannya udah sangat maju ketat ya. banget Iya. Jadi MRT, jadi segala macam itu. Dan itu interested banget gitu loh. Nah, akhirnya saya ikutan langganan majalahnya tuh aviation gitu. Tapi nggak mikir kan kalau ke airport. Nah, akhirnya saya waktu itu pergi ke airport kerja kecil-kecilan, yaitu mitra-mitra, bikin restoran. Akhirnya biasanya orang Angkasa Pura kan tiap kalau kita begadang tuh ngeliat kan, boleh bantuin deh, kita lagi mau bikin kantor nih, gini-gini gitu. Kantor di mana Pak? Kita lagi mau renovasi, ya 1 lantai lah, 1000 meter, 500 meter kayak gitu-gitu tuh. Lama-lama kenal. Tuh. The power of network. Tapi network itu bukan kayak durian runtuh jatuh gitu. Dibina. Iya, dibina benar-benar. Kayak dan fokus sih sebenarnya. Kita fokus ke eranya gimana. Nah, di situ akhirnya saya mulailah masuk ke sana. Sebenarnya saya bisa jadi seperti hari ini, jujur aja ada kontribusi dari Pak Budi Karya dan Pak Faik Fahmi di Rut Angkasa Pura Indonesia sekarang yang begitu percaya kepada saya sehingga saya bisa masuk benar-benar ke dalam ini ya, di dalam Angkasa Pura itu sendiri gitu loh. Tapi paling enggak itu kan dirintis, dimulai dari Iya, sendiri gitu. Ada antusiasmenya juga. Konsistennya gitu kan. Iya. Fokus ya. Terus kalau kita pergi ke daerah-daerah sama kayak Mira gitu kan, oh ini jelek banget sih kalau gini gitu data kan. Ya? Iya, data. Gitu. Bener. Jadi kayak gitu-gitu Ren yang membuat akhirnya saya secara pribadi mikir, udah deh. Ya udahlah ini tempat gue lah. Ini tempat gua. Terus itu satu, terus kedua, gue pengen bangun Indonesia lewat desain. Nah, kalau gue kan fokusnya ibu-ibu ya. Itulah makanya kenapa jadinya nggak sampai ke Enggak, lu. airport. Nah, terus ada lagi Ren, temen gue kan dari malah fokusnya ke ibu-ibu. temen gue dari TK sampai sekarang kan laki semua. Jadi begitu mereka jadi pejabat, jangan lupa Ngikut. ya kalau ada proyek. Kalau lu perempuan kan susah.
Bu, kalau suaminya kapan bisa ketemu suaminya? Nanti ya gitu kan kalau sama istri. Kalau saya kan langsung sama orangnya. Saya biasanya nggak ketemu sama suaminya sih. Padahal yang punya duit suaminya tuh. Tapi yang ngatur ibunya. Yang Lo juga kan? Tapi lucu. Enggak. Pas di G20 kan saya nggak pernah cerita saya kenal A B C D. Jadi pas di G20 ketemu yang direktur ini teman Karena semua. teman zaman dulu Iya, teman ya, zaman gitu dulu ya. main dan udah jadi memang rumah orang saya sekarang. itu adalah tempat kumpulan tongkrongan anak-anak dari zaman dulu. itu yang the power of teman. Kita tuh nggak tahu ya Iya. hubungan kita sekarang dengan seseorang itu 10 tahun lagi seperti iya. apa, 20 tahun lagi Iya. seperti apa. Kayak kita, tapi gue sebelum kita kenal, gue tuh ada ya satu orang. Ini nggak tahu deh, ini perlu diceritain tapi nggak apa-apa. Udah tahu Ceritain kan aja. udah cerita. Enggak, ini beda lagi. Ini zaman SMA. Oh. Jadi zaman SMA tuh gue tuh dicomblangin oleh seorang cewek. Oh. Dan akhirnya lu ketemu sekarang gitu. Enggak dulu. Terus abis itu dia jadian lah ini ya, namanya cinta monyet ya. Monyetnya kenceng deh. Sampai akhirnya terus putus lah gitu kan. Tapi hubungan gue baiknya sama comblangnya, bukan sama ini. Lo tahu 2 tahun lalu yang kita nggak pernah kontak, dia datang kan jadi klien gue, bikin gedung kantor. Dan dia udah jadi orang yang sukses gitu. Iya, Kebayang nggak sih? Kebayang kalau misalnya urusan percomblangan itu gini, nggak diteruskan, udah jadi proyek. Moral of the story ya, Moral of the pacaran putus tuh jangan berantem. Iya. Tetap Tapi yang paling penting sih benar networking sih. Networking. Jadi kita membina. Jadi jangan sampai kita begitu teman kita jadi pejabat baru kita deketin. Iya, nggak enak. Tapi justru kita memaintain terus teman. Kan kebetulan saya dulu Tarkanita kan. Jadi kan selalu ada namanya apa sama namanya tuh Canisius Cup. Namanya Canisius Cup. oke. Jadi kan kita selalu kumpul tuh anak Ursula, iya. anak ini. Itu sampai hari ini kita benar-benar Masih. networkingnya gila. Dan itu kan rata-rata udah jadi orang semua Iya, itu. Iya, seumuran Maria udah jadi orang semua. Jadi malah kan mainnya sama junior juga kan. Junior juga udah naik nih sekarang, gitu loh. Jadi kita jangan pernah mikirin kita harus tua. Tapi bagaimana kita di otak kita cuma satu aja fokusnya. Ya kita harus mendesain yang lebih baik. Baik itu rumah tinggal nggak apa-apa. Rumah tinggal kan membuat orang yang tinggal di situ jadi sehat. Oh kan ingin membangun Indonesia dari rumah tinggal kalau balik dari Selamat ya. Intinya ini adalah terinspirasi tapi dengan bidang yang berbeda. Iya, seru sih. Tapi maksudnya gini Ren, tiap desainer, arsitek itu emang beda-beda kalau gue lihat. Fokusnya Iya, betul. ada yang ke komersial, ada yang sedemikian tahu detailnya mengenai residensial, ada yang rumah sakit gitu. Ada yang semua juga sih. Iya, tapi kayak Mbak Lea tadi kan bayangin loh dari waktu dia Kuliah itu tuh udah ada kayak tanda-tanda, iya. ada tanda alam bahwa nanti lo ini kayaknya nggak jauh-jauh dari airport. Iya. Terus yang lucu saya ikutin. Iya. Jadi waktu saya nginget konsul saya ngomong. Jadi begitu lihat majalah, loh kok ini buku di majalahnya banyak tentang dari interior kapal pesawat itu sendiri sampai interior di airport, sampai interior di private jet gitu loh. Jadi waktu saya dibikin private jet di Bali pertama kali itu do and don'ts-nya saya udah tahu. Gitu loh. Jadi karena Private jetnya siapa tuh Mbak Lea? private jetnya Angkasa Pura. Yang disewa-sewakan. Ya, jadi tempatnya itu yang kita desain gitu. Jadi kita bagaimana membuat tempat itu jadi lebih baik untuk orang yang satu orangnya $1.500 kan. Jadi udah beda lah ya Sana, dari iya. Iya, aturannya semuanya itu beda-beda pasti sih. Beda-beda. Karena itu kan kita benar-benar services gitu loh. Nah, kalau kata saya selalu bilang sama anak muda-muda, kalau mau cari jodoh di sini duduknya. Pas saya datang tuh udah orang kaya-kaya. Udah enggak usah di beda-bedain lagi udah pasti. Enggak usah buka apps. Nggak usah apps. Duduk aja di situ. Langsung aja duduk di situ ngopi, nanti ada aja yang datang ya. Nah, ini obrolan kita ini tips sekaligus tips and trick ya. Banyak ini tipsnya ini. Iya. Aku seneng Namanya makanya saya bilang sama ponakan-ponakan saya atau generasi muda yang sekarang dengan mereka sering pakainya cuman online atau cuman main WhatsApp atau apa. Enggak. Sayang itu sebenarnya. Dan saya selalu bilang do this before 30. Jadi setelah umur 30 lu udah memetik hasilnya gitu loh. Jadi kerja kerasnya tuh di awal-awal ya. Iya. Dulu kan saya nggak pernah main. Bener-bener kerja sampai temen saya selalu kalau ngundang saya lihat aja WhatsApp mau ada acara, aduh gua nggak bisa, gua harus kerja. Sekarang malah udah memetik Iya, semuanya iya. gitu.
Kalau kita ya, kerja sambil bermain tuh yang begini nih. Iya. Ya kan? Iya. Nggak kerasa kan Iya. kalau ini kerja? Iya, kan? iya benar. Dan saya kebetulan benar-benar cinta sih sama kerjaan saya ini. Itu sebenarnya yang membuat saya nggak pernah capek. Iya. Itu salah satunya. Itu Jadi penting spiritnya sih. Iya. terus ada. Terus. Jadi kita tuh bener-bener kayak waktu itu bukan halangannya. Maksudnya kayak ya pokoknya kerjaan yang ini nih kayak emang kita akan selesaikan karena kita suka gitu loh. Sampai ke Beda kalau Papua, disuruh. lu bisa bayangin sampai ke Papua. Nah itu sih 5,5 Itu- jam, cet, nggak masuk akal. Jangan. si Papua. Luar biasa ya gedenya Iya, Indonesia iya. ya. Tapi lucu kalau di sana itu ya budayanya lain lagi gitu. Jadi kita mesti ngikutin bagaimana cara berpikirnya mereka. Tapi ya memang kenapa dibilang desainer itu perlu jalan, perlu cuci mata ya. Dalam arti cuci mata itu benar-benar cuci mata ya. Melihat Karena memang untuk mendesain itu kita kalau nggak banyak yang kita lihat itu jadi Berreferensi mentah. ya. Iya. Heeh. Jadi Banyak. jangan kita ngedesain untuk diri kita, Iya, tapi orang yang menggunakan tempat itu. Contohnya di Sentani semua orang masih nyirih. ya. Ya, jadi mereka sebelum kita bikin renovasi airport ini, mereka selalu meludah itu di lantai. Jadi bisa bayangin kan kayak merah-merah Iya, iya, bekas iya. flek-flek gitu, nggak enak banget ngeliatnya kan. Nah akhirnya kita kasih tempat untuk mereka membuang di setiap dekat kursinya tuh ada tempat untuk buang Mau sirihnya. mereka. Dan dilakukan sekarang dan budaya itu jadi dengan adanya milenial generasi Gen Z lama-lama karena mereka mungkin udah sering keluar negeri jadi berubah attitude-nya. Jadi bagaimana kita merubah budaya untuk menjadi lebih baik lagi. Iya ya, budayanya mungkin nggak dihilangkan. Ya, nggak dihilangkan. Tapi Nggak paling nggak dihilangkan. diperbaiki hal-hal yang tadi Iya, kurang ya. iya. Membuat menjadi lebih baik. Iya, Nah, lebih baik. sementara kalau kita nggak pernah ke sana kan kita nggak tahu Nggak tahu. attitude-nya orang itu seperti itu, Benar-benar. gitu. Nah itu yang perlu bener katanya Mira bahwa ke setiap kita desain rasain dulu, kita harus ke tempatnya. Jangan hanya lihat gambar, lihat foto-foto di online, tapi kita ngerasain. Experience-nya dulu ya. Experience, rasain. Experience, Iya, benar. experience. sebelum kita membuatkan experience buat orang lain, kita dulu yang ngerasakan di Iya. situ ya. Kayak misalnya rumah tinggal kan. Kenapa kok jendelanya di sini? Oh sebelah sana soalnya nggak enak, ada banyak. Kalau jemuran nanti boleh lihat jemuran. Karena kita udah experience kan, emang as simple as that. Iya. Iya, benar. Akhirnya si klien ngerasa, oh ternyata gue nggak salah main Orang milih ini klien. ngerti, gitu. Ternyata dia ngerti gitu loh. Ngebayangkan kalau buka jendela jemuran orang gitu kan, gitu kayak gitu-gitu tuh. Nah anak-anak sekarang tuh males untuk melakukan itu. Karena udah online sih semuanya, Iya, udah digital, iya, jadi iya, kayak merasa iya. nggak perlu mendatangi Betul, gitu betul. ya. Cukup dengan Makanya kalau orang gambar. zaman dulu kan kita tulisannya bagus-bagus Nulis, kan jadi desainer iya. kan. Sekarang aduh mati deh gue. Nggak kebaca. Iya nggak kebaca, udah kayak dokter banget. Kalau dulu kan kita cuma dokter. Iya, karena ada beberapa pelajaran emang suruh belajar menulis nggak sih? Kalau di arsitek Iya, juga ada kan? Iya, Kayak- iya. Benar. Kayak huruf Interior A, juga, iya. huruf besar gini, kecil. Jadi akhirnya semua tuh desainer Ngikutin bagus. Desainer tuh semua tulisannya sama. Nah, Mbak Lea ya, dengan perkembangan industri desain sekarang itu kan lagi-lagi ya, AI itu kan berkembang pesat, iya kan ya Mbak Lea? Dengan kerjaan yang udah Mbak Lea lalui itu gimana menurut Mbak Lea? Kalau aku bilang sih kita juga jangan ini ya, jangan takut sama adanya teknologi. Yang paling penting kita mempelajari teknologi itu kayak apa. AI itu biarpun kelihatannya serem, tanpa otak kita dia nggak bisa jadi baik loh. Sama kayak kita bikin SketchUp. Begitu kita bikin udah kita render, coba yang biasa-biasa aja rendernya nggak bagus. Iya. Tapi kalau yang dia Bagus, benar-benar pakai pakai feeling, pakai feeling. hati itu beda. Gimana pun juga desain itu kita nggak perlu takut karena hati kita itu akan turun ke tangan akhirnya masuk ke AI. Jadi kita harus tidak boleh dengan takut dengan ada AI. AI itu adalah orang-orang yang tidak mau takut karena tidak mau belajar AI. Tapi Ya. kita akan jadi baik kalau kita mengetahui AI itu seperti apa. Sama kayak SketchUp pertama-tama, wah bisa gini ternyata enggak juga. Gitu-gitu juga. Gitu-gitu iya. juga gitu Iya. loh. Sebenarnya AI itu kayak tools aja kan ya. Iya, Tapi tools. Gimana saya kita punya juga AI yang selalu nanya ya, cukup canggih sih. Jadi saya selalu nanya kayak misalnya contohnya kita merge kan antara AP1 AP2. Apa sih harus dilakukan supaya ini budaya? Dia langsung Iya, keluar. wah keren. Walaupun kita tetap harus memilah ya. Iya. Ada yang ini gimana, tapi dia bisa detail sekali loh. Bahwa menyatukan budaya butuh waktu. Saya tanya berapa lama, bisa 1-2 tahun karena gini. Itu dijabarin Dia bisa semua. jawab. Dia Jadi bisa jawab. memang itu jadi kalau kita nggak tanya kan dia diem aja. Iya. Iya. Ibaratnya ya Dan tools aja semakin kan. sering nanya, dia semakin kenal kita. Iya, betul. Jadi sebenarnya tetap budaya baca tuh harus ada,
Karena kadang-kadang anak-anak cari di Google kan kadang-kadang juga suka salah. Tahunnya lah, manusianya lah. Tapi kalau kita baca, ini salah nih kayak gini, kita harus tetap perbaiki. Jadi kita harus lakukan itu. Tapi kita jangan takut teknologi. Kita bisa jadi kayak hari ini karena kita ngerti teknologi. Karena teknologi kan, Iya, kita iya. perlu semua prosesnya ya. Tapi kita juga jangan tiba-tiba desain kita tetap kayak barok gitu kan. Kita kan juga harus kerja sama sama anak muda. Kenapa kita dengan adanya Gen Z ini kita belajar, ya kan? Benar. Sebenarnya kan kayak kita ngobrol-ngobrol kayak gini, kalau ngundang anak muda, karena anak muda hebat-hebat loh. Apa yang nggak kita pikirin dia udah mikirin. Jadi kita learning by doing aja semuanya. Itu sih makanya. Benar-benar. Jadi emang kalau kayak kita desainer ini kan yaitu pengalaman, orangnya mungkin juga berubah banyak banget gitu kan. Sehingga semua itu jadi data buat kita untuk bisa membuat kita jadi lebih punya wawasan lah menurut gue kan gitu ya. Jadi kalau mau mencari solusi itu karena data kita udah lebih banyak gitu loh. Benar-benar. Kalau nggak diperbanyak ya kita nggak akan tahu kan cara solusi yang tepat gitu loh. Terus jangan kita juga mengecilkan klien sekarang karena banyak lihat internet dan lain-lain, mereka udah peduli desain sih. Sebenarnya itu bagus buat kita. Tapi balik lagi tadi menyelesaikan lagi soal V-design, memang kita harus beresin sih sebenarnya. Karena pengalaman itu tidak bisa disamakan dengan S3. S3 kalau belum punya pengalaman tidak bisa disamakan dengan kita yang udah punya pengalaman. Nah sekarang kita mesti lihat nih, yang diduluin pengalaman dulu apa S3-nya? Kadang kan anak-anak tuh bingung gitu loh, apa yang mau duluin yang mana gitu. Iya kan sebenarnya kan pengalaman. Kalau saya bilang pengalaman. Sehingga kalau kita bikin S3 atau S2, kita bisa bikin makalah yang sesuai dengan apa yang kita lihat. Iya. Kita udah tahu lah masalah-masalah yang di lapangan tuh kayak gimana sih. Sehingga bukunya dia untuk tesisnya dia bisa dipakai juga untuk misalnya BUMN atau yang lain-lain gitu. Kita harus bikin BUMN sama pemerintah ini mempunyai visi yang lebih baik dari kita ini. Itu sih. Kalau ada semakin banyak orang yang berpikiran kayak Mbak Lea ini, sebenarnya Indonesia itu nggak perlu khawatir ya. Iya, sebenarnya nggak perlu khawatir. Iya. Orang kita hebat-hebat kok. Kalian sendiri lihat waktu di Malaysia segala macam kan desain kita hebat-hebat. Gitu loh. Mbak, sekarang ini kan kondisinya itu banyak yang bilang tidak baik-baik saja, ya kan? Mau di Indonesia mau di seluruh di dunia, iya kan? Sedangkan di dunia di industri kreatif pun itu sangat berdampak ya, Mbak Lea ya. Betul. Menurut Mbak Lea gimana Mbak Lea? Apakah ini akan jadi stagnan? Apakah kita bisa mencari jalan keluarnya? Apalagi orang yang istilahnya itu kita pengen menjual semua produk Indonesia. Kita pengen memperkenalkan produk Indonesia, memperkenalkan Indonesia. Tapi karena dunia sedang tidak baik-baik aja itu kan pasti berdampak. Iya kan? Betul. Ekonomi kan lagi jelek banget. Gimana menurut Mbak Lea? Kalau sebenarnya kita dikasih waktu sama Tuhan ini adalah untuk berkarya. Gitu ya. Jadi kita memperdalam sesuatu hal, kita harus ini dulu nih, stay dulu, jangan aneh-aneh. Karena kita harus fokus ke dalam dulu. Jadi kita maksudnya ke dalam Indonesianya dulu. Karena kita selalu suka bilang kan, ayo deh kita bantu Indonesia UMKM. Nah saya tuh cerita sedikit tentang UMKM yang harus masuk ke dalam airport. Karena waktu itu kan dibilang setiap airport harus ada UMKM-nya. Ternyata nggak semudah kita dengan omongan kita. Jadi waktu itu kita bikin sampai ada 5.000 UMKM di setiap airport yang itu masukin semua dari makanan, semua. Padahal kita udah kasih tahu gitu. Jadi memang yang namanya kuliner kita itu emang harus dikasih penyuluhan. Nah itu bagiannya UMKM lah. Bagian mana memberikan penyuluhan kalau menurut saya harus dilakukan di sekolah. Sekarang jadi menjadi satu budaya. Ya kan? Kebayang nggak kalau kita ada tempat kuliah atau tempat SMA? Kan kita masukkan tuh udah nggak semudah karena egonya kan udah masing-masing, apalagi udah tamat kuliah. Ya kan? Nah kalau kita dari sekolah, sehingga pada saat kita mau keluar dari sekolah, kita udah mikir tuh pemahaman. Ya. Contohnya kayak pakaian yang karena dia heritage ya, bukan satu pabrik industri kecil, bukan. Jadi biasanya heritage bapaknya ini dia ngikutin gitu. Dari segi makanan kita ngelihat nggak ada expiry date-nya. Terus dari pakaian-pakaian jahitannya satu sama satu nggak sama. Jadi kita emang melihat bahwa UMM kita tuh belum dewasa. Standarisasinya itu belum ada gitu. Nah ini mungkin sebenarnya
yang saya bilang tadi, harus pembelajaran ke dalam dulu. Jangan kita kayak luar negeri, waduh ini bagus nih, kenapa nih Thailand kayak gini, kenapa gini. Thailand dari baik lagi, selatan sampai utara budayanya itu, tariannya itu. Kita tiap 2 jam tariannya lain, tiap 2 jam makanannya lain, Alat musiknya lain-lain. alat musiknya lain-lain, makanannya juga lain. Makanannya contohnya Madura, Beda. kita pakai jagung, yang satu pakai nasi, yang satu pakai sagu, kan nggak ada yang salah. Itu kan budaya masing-masing. Nah yang harus smart adalah presiden dan pemimpin-pemimpinnya ini. Melihat ini ya. Jangan, saya sih menyarankan sebenarnya, bukan menyarankan karena saya di BUMN kerja sekian lama. Kalau kita jadi pemimpin, kita jangan ikutan berpolitik lah. Sehingga kita benar-benar jadi fokus untuk rakyat Indonesia. Iya. Karena kalau udah kita berpolitik, Udah. urusannya sama partai. Iya. Jadi udah Bias ya. bias gitu loh sebenarnya. Tapi kalau kita ngelihat di daerah-daerah itu luar biasa. Kemarin kan ada hidrogen yang menang di Qatar itu kan orang Indonesia, anak-anak sekolah SMA kuliah. Apa energi? Energi. Wow. Jadi kalau kita ngelihat Indonesia ini udah nggak main-main gitu, tinggal dikulik aja dari dalam Indonesia sendiri. Makanya kita dalam. Nah kalau kita percaya sama Feng Shui, ini zamannya ganti kulit. Oh gitu Tahun ular. Ganti. Makanya kalau kita ngelihat nih sekarang seluruh dunia nih lagi sama. Iya, lagi sama. Bener. Pemimpinnya juga nyentrik-nyentrik, ininya nyentrik-nyentrik gitu. Jadi Pokoknya emang pada saat pancaroba Iya, ya. pancaroba. Ibaratnya pancaroba ya dunia iya, gitu ya. banyak bencana alam. Iya, Itu semua lagi pembaruan semua. Bener-bener Tanah alam, ya, iya, ya. sama-sama. Di seluruh dunia. Di semua titik tuh Jadi ada yang aja kuat gitu. akan survive, Iya, yang nggak kuat iya. ya dia punah dengan sendirinya. Jadi dengan punah dengan sendirinya, Iya. betul. Makanya kalau kita ngelihat tiap tahun ular tuh setiap 12 tahun ada aja kejadiannya. Dari Hiroshima tuh ular juga, iya. Itu semua tahun-tahun ular. Jadi kalau kita ngelihat tahun ular tuh apa sih kejadiannya ya kayak gitu. Ya kita anggap ini pergantian untuk menjadi lebih baik gitu aja sih. Kita harus positive thinking. positif. Iya. Saya selalu positif. Saya setiap rapat selalu bilang ini, Pak, siap Pak, saya lakuin. Tapi budgetnya Pak, bagian Bapak ngurusnya. Iya boleh, siap gitu. Tapi balik lagi soal airport ya. Aku tuh sekarang amazed banget sih soal ada beberapa airport yang menurutku udah keren sih. Jogja salah satunya aku ngerasa kayak keren gitu ya. Iya. Sekarang Terminal 3 interiornya udah mulai lebih kayak Singapura zaman dulu lah, ada mulai green gitu ya. Iya. Dan Counternya juga udah beda. udah mulai. Nah, menurutku mungkin di beberapa airport yang lain tuh casingnya udah. Cuman dalemannya kayak perlu detailing ya Mbak ya. Iya, betul, kayak perlu betul. sentuhan Ini, gitu loh betul. menurutku supaya Jadi biar gini, nggak Jadi gini, template bandara itu bukan hanya look luarnya. badannya doang, tapi orangnya yang mengelola itu kan kadang-kadang kayak gue ke Flores ya ampun lama banget yang ngeladeninnya. Jadi memang perlu orang-orangnya itu tuh juga ada trainingnya gitu loh. Sejelek-jeleknya Jakarta karena mungkin udah terlalu padat ya, jadi mereka harus survive. Memang orang Jakarta tuh lebih gampang untuk kita dengan budaya beda-beda ya. Yang udah tinggal di Jakarta tuh lebih mudah kita memberikan arahan-arahannya dibanding orang di daerah gitu. Jadi kita lihat Bali kelihatannya kan emang seperti udah canggih ya. Tapi kalau kita udah di dalamnya ya agak sakit dada juga sih. Bu, saya minta izin ya Bu ya. Ada acara ya, adat ini. Nah kita ya nggak bisa itu. Nah itulah Indonesia dengan segala keunikannya. Gitu. Kelebihannya ada Iya. Tapi itu yang kita harus ngerti bahwa kita orang Indonesia harus bangga. Nah ini yang saya ngeliat dari TK tuh juga harus diajarin bangga sama Indonesia. Orang kita kan selalu kalau pergi, Jay Subiakto teman saya selalu ngomong gini, gue paling sebel nih kalau ngeliat orang lihat deh ini tempatnya bagus kayak di Swiss ya. Gue sini, ini bagus ini gitu kayak ya. di sini ya. Kenapa sih nggak kayak di Indonesia? Kenapa mesti sama kayak di luar negeri gitu loh? Tapi itu is a good point. Kita selalu begitu. Kita pergi ke mana ke Lembang, gila loh, udah kayak di luar Eropa banget, udaranya ininya coba. Karena menurut gue Ya tuh karena mereka- standarnya tuh ke situ.
karena mereka belum selesai dengan travelingnya di Indonesia, keburu keluar dulu. Jadi begitu keluar tuh jadi referensi, begitu pas lihat, loh kok ini mana? Kok ada? Coba kalau dia seluruh Indonesia itu udah sempurna, udah semua dia datangin, waktu dia ke Swiss dia akan bilang kayak di Lembang, Bagusan ya. ini kayak di Medan. Iya, gitu-gitu. benar-benar. Tapi Jadi emang iya, ya harus balance lah. Iya, harus balance. Kayak zaman dulu gue tuh ngerasa ih gila ya transportasi Indonesia nih zamannya metro ya, jelek banget. Aduh bangsa gue ini banget nggak ya, bisa maju nggak ya? Tapi sekarang lo kalau mau di compare sama Eropa, gila nih butut banget sih bagusan MRT gua, iya kan? iya, pergi Perancis, pergi mana ya MRT kita jauh lebih bagus. Bukan lagi. Terus kayak kita misalnya ke airport, ya di Eropa lah. Sebenarnya yang bagus Kuno banget. kehidupan itu adalah di Asia. Jadi kita sekarang fokus ke Asia. Makanya saya selalu bilang teman-teman saya yang punya produk, kenapa sih mesti ke Salona di Mobile atau kita pergi Maison? Coba lihat sekarang kalau pergi ke sana. Terus kalau kita lihat Louis Vuitton atau lihat Prada, coba di template-templatenya, displaynya semua. Kan ininya peragawatinya segala udah Asia semua. Karena Yang bisa menjual Ekspansi. mereka. bukan karena yang daya beli yang kuat tuh di Asia Pasifik Sekarang ya. sekarang. Betul. Dan itu udah diprediksi sama Nostradamus beribuan Iya. tahun yang Oh, lalu nanti akan bahwa orang jadi Asia negara akan maju. jadi leader. Gitu. Jadi kalau kita misalnya semangat, yang paling penting bagaimana kita menyatukan negeri orang-orang kita di negeri sendiri, jangan main jelek-jelekan. Makanya saya selalu bilang sama pegawai saya, coba kamu saya satu orang kasih tahu bagusnya saya si A B C, semua jamnya sama, baik orangnya gini-gini. Yang lain nggak ada. Tapi kalau jeleknya dia suka ngambil makanan saya tuh ini. Kayaknya jeleknya tuh gampang banget. Iya. udah mendarah daging. Sama harus punya bangga, sama pegawai-pegawai kita harus bangga kerja sama kita. Kalau mereka nggak bangga kerja sama kita, itu akan berat sekali kita membuat kantor kita Tim yang jadi solid. gitu. Jadi anak-anak kita selalu bikin acara-acara kan gitu, halal. Oh, kita kan diundang. Karena lu bukan part bagian of dari tim. Tapi ya, Kita butuh tapi gini diundang. Mbak Lea ngomong bangga. Kadang-kadang kita memang mereferensikan dengan misalnya produk Eropa kayak gitu ya. Tapi memang mereka itu terus terang sih Mbak Lea, emang detail gitu. Oh iya. Ibarat kayak misalnya baju, produk fashion, tas segala macam, sepatu. Kayak reslet, jadi desain udah bagus, quality-nya, resletingnya tuh mantep, berat gitu. Kalau kita tuh udah bagus tiba-tiba mencong-mencong resletingnya. Iya. Nah itu tuh yang mungkin desainernya ya. Sebenarnya sih pemerintahnya juga sih memberikan balik lagi pemerintah ya. Kita kan desainer kan tinkernya aja kan. Mereka nggak memberikan mensupport secara kontribusi dan lain-lain tuh. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa mendapatkan kerjaan yang baik. Contohnya aja sebenarnya kalau kita bilang airport udah mulai bagus, saya di dalamnya merasa sedih juga sih. Bisa kerja ini nggak 6 bulan kelar? Bisa kerja ini nggak ini bulan? Pak saya bilang kenapa nggak kemarin aja selesai ya Pak? Saya juga bercandain gitu. Jadi dan kita selalu dikaitkan dengan momen. Ya. Jadi kalau nggak ada momen ini nggak ada apa-apa, nggak bergerak. Itu buat apa? Buat legacy mereka. Iya. Kita yang kerja keras gila-gilaan nggak dapat kontribusi apa? Misalnya gini, yang kerjain ini, perkenalkan tim yang di belakang ini adalah Ren dan timnya Bu Mira keluar. Kita punya rasa bangga. Nah itu di Indonesia nggak pernah ada. Makanya kemarin waktu G20 saya bilang sama direksi saya, Pak bikinin sertifikat. Buat apa sih cuma sertifikat aja, tapi itu buat mereka untuk meningkatkan pekerjaan mereka tuh penting banget. Akhirnya dibikinin tuh. Karena kita nggak pernah ada reward, nggak pernah ada award. Kita tuh makanya butuh validasi itu yang gitu-gitu aja udah cukup buat karir, betul. kemajuan Kalau mereka. tukang kan gitu. begitu ikutin tim G20, mereka bisa dapat kehidupan yang lebih baik. Hanya punya sertifikat, mereka ngumpulin kan. Dia udah ngerjain G20, udah ngerjain ini, ngerjain itu. Jadi Itu dari portfolio. As simple as that gitu. Nah itu yang kadang-kadang legacy itu sama pejabat-pejabat kita dilewatin semua. Kita yang kerja keras begadang-begadang sampai meleleh-leleh sampai hampir mati, yang naik jabatan dia. Nah saya sekarang kalau sama tim saya di Angkasa Pura saya bilang, kamu harus lakuin ini, lakuin gini, lakuin ini. Kalian masih muda, kamu bisa jadi hebat nantinya.
Loh, kalau ibu saya nggak perlu, saya di belakang layar. Saya biarpun mau gila kerjanya, saya tetap saya juga. Saya bukan di bagian dari BUMN, saya nggak mungkin dapat jabatan, saya nggak mungkin tiba-tiba jadi komisaris, nggak mungkin lah. Kecuali kenal ordal. Bukannya the power of ordal. Tapi itu kayak gitu-gitu tuh mesti diinian. Jadi kadang-kadang saya rasa dengan adanya legacy itu lebih baik janganlah. Tapi kita bagaimana membuat airport atau membuat MRT atau buat tempat kereta api yang layak untuk penumpangnya, yaitu passenger experience. Passenger experience, benar. Itu sebutnya passenger experience. Kalau desainer yang emang biasa ngerjain transportasi itu emang ke situ ya, maksudnya penting gitu loh, bukan Iya, cuma iya. sekedar visual tapi nyaman nggak lo, ininya nggak gitu-gitu segala macam. Sama kayak pengguna experience. Kita kalau ngeliat desain itu sebenarnya subjektif ya, kita nggak boleh ngeliat desain itu jelek, bagus jelek tuh tergantung dari orangnya ya, relatif. Tapi kalau jelek banget tuh memang nggak bisa nggak ngomong. Gila tuh kalau gua- desainnya jelek banget sih. bukan Tapi ada hal-hal yang simpel. Contohnya kalau pergi ke naik bus di VIP itu ada kamar mandinya. Di VIP masuk aja lah ke dalam situ. Saya ngelihat masalahnya kalau desain kita nggak masalahin desain, tapi kita sebagai desainer harus ngelihat secara detail. Jadi di kamar mandinya itu WC-nya itu kalau ini di dinding, WC-nya itu ini dinding, WC-nya tuh di sini. Toiletnya tuh di sini. Jadi nggak nempel sama tembok. Freestanding maksudnya. Jadi kayak freestanding, ya ada jaraknya. What happened? Akhirnya jet washernya Jawa. Jauh banget. kejauhan. Masa orang mau keluar dulu itu masuk? Emang kenapa dibuat kayak gitu, gaya aja? Ya aku rasa mungkin nggak secara detail karena buru-buru itu gitu. Oh. Jadi kita nggak bisa desain, tapi fungsi itu lebih ke fungsi kan. Bagaimana orang, apalagi kita mikir orang tua. Orang yang udah mau hidup enak tuh udah umurnya kan senja, mulai senja lah, 60 ke atas gitu. Nah itu kita harus juga memberikan kontribusi buat orang-orang itu gitu loh. Nah ini yang saya ngeliat hal-hal kayak begini-begini yang penting banget buat orang itu kan karena public space. Itu detail tuh harus diperhatiin. Kalau desain terserah lah. Orang mau bilang bagus jelek Jadi itu fungsional relaya. tuh Ya. utama lah ya, Utama, sebelum ya. yang Utama. berikut-berikutnya gitu. Utama. Makanya saya rajin banget kalau kemana-mana saya foto. Jadi kurang-kurangnya gitu. Nah, saya langsung kasih tahu ke anak buah saya. Jadi internal aja. Coba nih kalau kejadian gitu. Makanya kenapa saya kalau kalian bikin detail, saya selalu cerewet lihat gambar kerjaannya. Dimensi itu penting banget. Nanti jadi ketik. Oh, anak-anak ketawa. Tapi gara-gara itu mereka jadi ingat. Tahu, Setiap kali mau ngerjain sesuatu, Bu ini jaraknya kok aneh Bu. Kan toiletnya nggak bisa kasih gini. Masa dia bikin ininya di pouringnya di sebelah sini. Nah, udah ngerti. Walaupun kita cuma interior design gitu loh. Nah, itu cuman lah justru malah menurut Itu gue intinya. ujung tombaknya karena itu Iya. yang akhirnya bersentuhan dengan semua yang ada di situ. Iya, gitu, iya. orang-orangnya. Jadi kalau misalnya pergi itu penting. Terus signage sekarang dilupain orang kan. Kalau Iya, kita lihat kadang-kadang bus, warnanya juga kita bingung kan. sembarangan. Kalau kita dari Bandung tuh kan dia harus naik dulu, terus turun lagi ke bawah. Nah, itu mestinya harus ada signage-nya. Sehingga orang nggak mikir bahwa oh dia mau nunggu. Kalau yang baru pertama ya, dia pikir kalau kita berangkat dari kereta yang deket kita, atau kan kita harus nyebrang. Jadi untuk orang-orang tertentu dikasih waktu untuk bisa jalan pelan-pelan. Terus tetap harus ada kursinya. Iya, Jadi iya, supaya itu orang perlu duduk. dipikirin. Jadi itu that's the experience for the public space. Jadi kita jangan lihat diri kita kalau orang tua-tua tuh gimana gitu. Ketika mereka dikasih kenyamanan, dia udah naik tingkat tuh, langsung mempermudah hidupnya dia juga gitu loh. Itu sih. Keren ya, Mbak Lea. Biasa. Nih ya, ini mungkin terakhir nih ya pertanyaan gue. Oke. Mbak Lea itu setauku sangat concern membicarakan mengenai arsitek dan interior designer, bahwa arsitek jadi mungkin nggak tahu juga ya pengalaman dari Mbak Lea, desainer itu ya arsitek ya interior designer. Mbak Lea itu orang yang nggak membedakan, ya bener nggak sih? Betul. Tidak mengkotak-kotakan proyek berdasarkan profesi, Iya. iya kan? Betul. Masih Mbak, masih Enggak, kayak gitu. masih tetap masih seperti Konsisten. konsisten saya. Bisa diceritain nggak Mbak, kenapa Mbak Lea punya mindset seperti itu? Padahal banyak banget dari kita beda, lu kerjaannya arsitek ini, interior tuh ini gitu. Nah kalau saya ngelihat kebetulan mungkin kita
visinya beda. Mungkin Ren juga sekolah di luar. Kita kan kalau di luar itu nggak dikotak-kotakin sebenarnya, sehingga kita sebenarnya jadi lebih mature sebenarnya gitu. Kita coba lihatlah yang namanya Philip Stark, backgroundnya apa. Ya. Kita lihat siapa Charles Eames, backgroundnya apa. Itu kan semua arsitek. Memang dasarnya kita tuh adalah atasan kita tuh ada arsitek, turunnya ke bawah kita. Bedanya arsitek sama interior itu, arsitek tuh lebih eksak. Makanya kenapa arsitek, kalau kita mau masuk arsitek kita harus ngerti tentang fisika. Kalau interior kan enggak. Jadi kita harus bedain tuh. Kadang-kadang orang suka bilang, kenapa sih kalau arsitek bisa jadi interior nggak bisa jadi arsitek? Memang karena kita masalah eksak. Karena kita udah bicara struktur, kita bicara apa, keselamatan manusia yang tinggal di dalamnya itu jadi penting banget. Nah ini yang kadang-kadang suka dilupakan. Tapi dengan blendnya dunia sekarang, anything can happen. Arsitek bisa jadi interior, interior bisa jadi arsitek, tapi bukan di dalam sertifikasi. Kita tetap harus di dalam core-nya. Kalau sertifikasi, kecuali arsitek ke interior, interior ke arsitek. Arsitek ke interior bisa, tapi interior ke arsitek nggak bisa. Dan itu udah membumi di seluruh dunia. Ketika saya tahun 83-84 udah masuk ke American Society for Interior Design, Associate Interior Design, itu udah banyak tuh isinya arsitek-arsitek semua. Memang dia begitu lulus jadi arsitek. Nah saya nggak ngerti nih kenapa di Indonesia dikotak-kotakan, ya kan? Kenapa ketika kita arsitek jadi ngerjain produk, orang produk nggak marah. Ketika interior jadi produk nggak marah juga orang produknya. Ketika interior jadi megang artwork, orang artnya juga nggak marah. Kenapa kita masih jadi marah? Justru kita harus nunjukin kalau menurut saya bahwa interior punya core-nya sendiri, arsitek punya core-nya sendiri. Kita justru saya berhasil mengenalkan ke pemerintah. Jadi kadang-kadang pemerintah suka nanya, saya mau ngerjain itu, kamu apa arsitek? Nggak mau, saya maunya interior. Itu udah step ahead yang bagus banget. Tapi kita justru di dalam situ tuh jangan. Kita harus blend jadi satu. Kita coba contohnya. Saya kadang-kadang sedih sih. Arsitek selalu interior selalu menggaung-gaungkan arsitek ABCD. Tapi kita kontribusinya kita apa? Kita harus tunjukin desain arsitek yang menjadi interior sama kita yang interior jadi interior. Sinergi nggak? Kalau menurut saya gitu. Jadi kan kita harus kaya, karena kenapa? Arsitek kan banyak banget nih di dunia. Indonesia nih udah 60 ribuan berapa. Interior sekolah sekarang ada 35 di Indonesia interior. Tapi yang jadi interior Mira, bisa dihitung pakai jari. Lainnya kemana ya? Yang lain-lainnya kalau nggak jadi rumah tangga, IU, punya restoran, jadi sales, jadi asuransi, banyak lah kan itu bagi ini sendiri-sendiri. Kita tuh nggak banyak. Kenapa kita nggak blend jadi satu? Contohnya sekarang saya di Angkasa Pura ya, kan kita punya fokusnya rumah sakit, hospitality atau apa. Kalau ada tender, orang-orang arsitek udah pasti nelfon saya. Nah, ada ngajak nggak? Bisa gabung nggak? Karena dia tahu kita spesial di apa. Nah, harusnya kita itu lakukanlah itu. Kalau kita bikin rumah tinggal, balik lagi taste, balik lagi secara objektif. Desain tuh nggak ada yang salah, sangat subjektif banget. Tapi bagaimana kita memperkenalkan desain kita kepada orang-orang yang, ya itu tadi networking. Dia nyaman nggak? Jangan takut kerjaan kita diambil orang. Justru dengan kita punya spesialisasi dan fokus, kita udah di situ tuh. Sampai mati, karena desain tuh nggak ada umurnya. Sama kayak wine, semakin tua semakin pengalamannya bagus, taste-nya lebih enak dan harganya lebih mahal. Itu sebenarnya kita seperti itu. Think like a wine. Think like wine. Tapi ya Mbak Lea ya, ini ada juga yang mereka punya pikiran gini, kita sebagai interior designer siapa lagi yang akan membuat profesi interior designer ini menjadi solid dan makin ibaratnya makin glow up kalau bukan interior designer sendiri gitu loh. Dengan bercampurnya seperti itu berarti kan kita kayak ibarat mengurangi jati diri kita untuk speak up gitu loh. Gimana? Kalau saya gak sependapat sih, jujur aja. Sebenarnya kalau misalnya kayak gitu, sebenarnya siapa aja yang bicara-bicara seperti itu kita kumpulin aja. Yang bicara-bicara itu desainnya apa aja.
Apakah dia sudah memberikan kontribusi kepada negara? Apakah dia sudah bisa kontribusi kepada klien-kliennya dia sendiri? SK hati-hati loh, jangan hanya S3 terus SK-nya utama. Pengalaman yang tadi Mira sama Ren bilang itu penting banget. Ya, kita mau jadi solid jadi satu. Bagaimana menyolidkannya? Harus punya satu visi kan. Nah, kalau visi itu nggak nyatu, ya susah. Gimana pun juga kalau kita di organisasi ini kan, gimana pun juga kita kan bergerak bekerja untuk kehidupan kita masing-masing di hari tua. Bukan di organisasi terus kita mandek. Nah itu balik lagi ke orangnya sih. Kalau saya memang orang yang sangat merasa bahwa hidup itu saling berdampingan. Toleransi itu penting. Sama kayak agama kan. Anggap aja arsitek, interior, produk itu agama. Iya kan? Tapi kan semua tujuannya baik untuk membuat Indonesia mempunyai desainer-desainer yang hebat. Makanya kenapa kata-kata dulu arsitek, interior, graphic designer atau apa namanya product designer sendiri-sendiri sebutannya. Sekarang kan bahasanya cuma satu, designer. It's a blend thing. Makanya kenapa kalau kita bisa bangga pakai kursinya Felix Stark, orang di arsitek, dia bukan product designer. Terus si Fendi, fashion designer, punya home appliances, ya kan? Kok kita diem aja, kita beli loh. Kita merasa bangga, ya kan? Kenapa kita nggak jadi seperti itu interior designer Indonesia? Memblend sehingga mereka jadi kaya. Kalau menurut saya ya pribadi, jangan diikutin saya. Tapi Nggak itu apa-apa dong kalau diikutin juga. Itu yang saya bilang bahwa designers, we are designers. Ya, tapi kalau gue lihat emang karena Mbak Lea juga dari awalnya kan itu kan memang udah sangat open minded ya dan merasa bahwa mindsetnya udah terbuka sekali sehingga ya percaya bahwa kalau itu tadi kayak percaya diri untuk bahwa nanti itu buktinya tiba-tiba ada sign untuk menjadi di airport dari muda kan. Artinya rezeki itu nggak akan pernah ketukar menurut gue ya. Sehingga sebenarnya Mbak Lea ya udahlah kayak tadi udah nggak musingin untuk ngomongin orang lah misalnya kayak gitu. Kayak udah fokus aja apa yang dikerjain terus menghasilkan sesuatu yang memang akan bermanfaat buat banyak orang. Kayaknya udah ke situ terus gitu. Jadi sama sehingga kita harus bangga juga punya teman kayak misalnya Mira, Ren punya produk-produk yang ini. Kita kan bangga. Iya. Gila teman kita kayak gini loh, keren loh. Makanya kayak saya kadang-kadang kalau tuh dulu saya jadi ketua organisasi ada proyek kemana kan saya suka telepon Mira. Karena saya bukan punya ranah yang hebat di dalam bidang apa namanya rumah tinggal yang mewah. Saya telepon Mira ada ini. Karena saya tahu teman-teman saya ini punya kelebihannya apa aja. Iya. Itu. Justru dengan kita tahu dengan kita banyak berteman dengan banyak orang dengan profesi ya desainer, tapi kita tahu bahwa kayaknya gue harus dibantu sama lu deh. Iya. Itu kan kayak dari dalam ya, bukan karena ini punya gue, ini punya harus lo, gua ini semua yang kerjain. Iya benar. Kita langsung kayak kayaknya gue butuh lu karena kita tahu expertise lu di mana dan akhirnya akan menyempurnakan proyek yang kita lakukan bersama-sama ini gitu ya Mbak. Dan kita kan saling sinergi. Tanah akan jadi tetap tanah kalau nggak ada arsiteknya. Betul. Arsitek nggak tambah indah kalau nggak ada interiornya. Interior jadi gelap kalau nggak ada lightingnya. Semuanya itu akan sempurna. Ditambah lagi kalau ada landscape yang baik. Desain yang bagus kalau landscape yang nggak baik, arsitek juga jadi jelek loh. Benar. Jadi as simple as that bahwa kita punya sinergi. Nah sekarang kita sekolahnya boleh lah jadi interior atau kita boleh lah sekolah jadi arsitek. Tapi ternyata pas perjalanan saya lebih cocok di grafis. Why not? Nggak ada yang salah. Ternyata hebat. Saya di kantor saya ada anak yang backgroundnya interior. Itu sekarang dia justru yang ngurusin semua signage di bandara-bandara yang kita lihat. Dia yang gambar-gambar yang ada di bandara yang pakai tangan. Itu jadinya indah banget. Padahal dia interior. Tapi jadi kita enak Mir. Ya. Begitu kita kerja sama, karena dia itu interior, dia udah tahu saya maunya ini, jangan disambung, saya mau ini tambah kayu. Jadi mudah justru komunikasi kita. Tapi nggak ada yang salah. Itu. Gitu Ren. Jadi dia nanya. Jadi kalau saya bilang sih sebenarnya pertanyaan Mira ini saya harap semuanya kita jangan terlalu ego lah bahwa di dunia itu sekarang udah waktunya kita ngeblend. Saatnya berkolaborasi. Iya. Saatnya berkolaborasi. Betul. Karena pada dasarnya
ya kita tahu spesialisasi masing-masing, tapi kenapa enggak dengan berkolaborasi untuk jadiin yang Iya, sesuatu yang unik. iya. Kayak contohnya kayak saya berapa kali dapat proyek yang premium restoran. Saya langsung ngasih ke orang yang benar-benar Yang paham itu ya. yang paham itu. Saya kan nggak bisa memaksakan anak kantor saya tiba-tiba harus bikin. Dia juga bingung lah, kemarin bikin airport, habis itu bikin rumah sakit, habis itu bikin ini. Jadi nggak ada spesialnya. Tapi begitu dia Mengerjakan. temen saya kasih ke temen, terus dia jadi gini, gila ibu keren banget. Nah itu yang kebanggaan terhadap desainer lain tuh penting banget. Dan kita tahu bahwa kita bukan spesialisasi di situ. Itu sih kuncinya kenapa kita lihat Mbak Lea tuh sampai sekarang eksis ya, karena prinsip yang dia bawa itu kayak gitu tau nggak? Iya. Menurut gue ya. Iya. Kebayang kalau prinsipnya kayak gitu, gue rasa mungkin ya udah bukan jadi wanita udara teman-teman. Bukan Mbak Lea. Seru banget ya obrolan kita ya. Iya. Mbak Lea terima kasih banyak. Sama-sama, thank you atas banget. sharing ilmunya, pengalamannya ini Thank mahal you banget. banget. Mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa mengikuti jejaknya. Nanti bukunya aku ini deh, kirim ke sini deh. Sharing ya Mbak. Ya, iya. Ren lu Jangan lupa juga mengenai bahwa betul pariwisata itu. soal pariwisata tadi. Kita nyinggung-nyinggung Ah, pariwisata ada jadi relate-nya. teman-teman kita Benda Design Hub di tahun ini kita menjadi salah satu supporter ya. apa sih? Iya support supportnya. kolaborasi, Betul, collaboration. untuk sebuah acara yang menurut gue keren banget adalah Sound of Indonesia yang dilakukan di Hamburg tanggal 2 Mei ya Mir ya. 2 Mei 2025. Jadi nanti Keren. semua teman-teman yang nanti bisa kita akan share juga linknya dan ini tiketnya ya, kalau misalnya teman-teman mau beli tiketnya bisa langsung, dan semua setiap pembelian tiket ini berarti kita termasuk salah satu yang melestarikan pariwisata di Indonesia. Ikut mendukung ya. pelestarian Keren. pariwisata di Indonesia. Ini sesuai dengan tema yang kita bahas tadi ya, Iya soal kan? pariwisata juga Nyambung gitu. kan ya. Iya, ini keren banget sih. Jadi Asik kita ya. bisa nyambungkan ke sana, dan nanti teman-teman juga bisa ikut berkontribusi gitu ya. Iya, untuk yang yang kebetulan di- ada di Hamburg. Ada di Hamburg, Di Jerman, dan sekitarnya. Oke. Baik, terima kasih banyak Mbak Lea. Ini benar-benar gue tuh nggak kerasa loh kita Nggak ngobrol kerasa ya? panjang banget ternyata. Saking berisi dan ini semua isinya daging ya. Terima kasih atas waktunya. Thank you juga. Terima kasih banyak Thank semuanya. you banget. Mira, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya. Baik, sampai ketemu lagi kita di episode berikutnya. Bye. Wah, keren banget. Dia